Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praptisia Ningsi dari kelas 641B07, jurusan manajemen untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menilai bank umum ini dibilang sehat, bagaimana penilaian kesehatan bank umum, dan uraikan apa saja yang disebut dengan permodalan dari kapital atau kualitas aset manajemen dan sebagainya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai menilai bank umum dibilang sehat itu yang seperti apa. Untuk menilai bank umum bisa dibilang sehat itu di dalamnya mencakup beberapa indikator ya. Di sini ada 6 indikator. Yang pertama itu ada rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR. Itu adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya dan memberikan perlindungan terhadap risiko. Semakin tinggi CAR tersebut, semakin baik kemampuan bank untuk menghadapi kerugian. Untuk yang kedua itu ada rasio non-performing loan atau NPL. Itu adalah rasio yang mengukur jumlah pinjaman yang bermasalah atau macet dalam portofolio kredit bank. Semakin rendah rasio NPL, semakin baik kualitas aset kredit bank dan indikasi bahwa bank tersebut mengelola risiko kreditnya dengan baik. Untuk yang ketiga itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya finansialnya dalam jangka pendek. Semakin tinggi rasio likuiditas, semakin besar kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang jatuh tempo. Yang keempat itu ada profitabilitas. Itu adalah indikator yang penting untuk memenuhi kesehatan keuangan bank. Bank yang memiliki tingkat profitabilitas yang baik menunjukkan bahwa kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan itu konsisten dari operasionalnya. Untuk yang kelima itu ada manajemen risiko. Evaluasi manajemen risiko bank juga penting untuk menilai kesehatan bank. Bank yang memiliki sistem manajemen risiko yang baik dan efektif akan lebih mampu menghadapi berbagai risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Untuk indikator yang terakhir, yaitu evaluasi otoritas regulasi. Selain indikator keuangan yang disebutkan 5 di atas tadi, otoritas regulasi atau lembaga pengawas juga memberikan penilaian tentang kesehatan bank melalui pemeriksaan rutin atau penilaian komprehensif. Penilaian ini dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang kesehatan bank. Penting untuk diingat bahwa evaluasi kesehatan bank harus dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan beberapa indikator di atas bersama-sama. Tidak satu indikator saja yang dapat menjadi acuan tunggal dalam menilai kesehatan bank, namun perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas dan komprehensif. Selain itu, sebaiknya konsultasikan dengan ahli keuangan atau profesional yang berkompeten dalam analisis keuangan dan perbankan untuk melakukan penilaian yang akurat dan komprehensif. Untuk selanjutnya itu penilaian kesehatan bank umum. Penilaian kesehatan bank umum biasanya melibatkan analisis terhadap beberapa aspek kinerja, keuangan, dan manajemen risiko bank. Beberapa langkah umum yang dapat dilakukan dalam penilaian kesehatan bank itu meliputi yang pertama ada analisis laporan keuangan. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan bank termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas untuk mengidentifikasi kinerja keuangan bank secara keseluruhan. Untuk yang kedua itu ada evaluasi kualitas aset. Itu mengkaji kualitas aset kredit bank termasuk NPL, pencadangan kerugian penurunan nilai atau allowance for loan losses, dan penggerakan portofolio kredit. Evaluasi ini akan memberikan gambaran tentang resiko kredit yang dihadapi bank dan kemampuan bank dalam mengelola resiko kredit. Yang ketiga itu ada analisis manajemen risiko. Itu melihat kebijakan manajemen risiko bank, termasuk kebijakan kredit, manajemen likuiditas, manajemen pasar, manajemen operasional, serta kebijakan pengendalian internal. Evaluasi ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana bank telah mengelola risiko dengan baik dan efektif. Untuk yang keempat itu ada evaluasi modal dan likuiditas. Mengkaji kecukupan modal bank termasuk CAR dan likuiditas bank untuk memastikan bank memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan finansial dan menghadapi risiko.
Evaluasi ini akan memberikan indikasi tentang stabilitas keuangan bank. Untuk yang kelima itu ada evaluasi manajemen dan tata kelola. Mengkaji tata kelola perusahaan atau corporate governance dan kemampuan manajemen bank dalam mengambil keputusan strategis, menghadapi perubahan pasar, dan menjalankan operasional bank secara efisien. Evaluasi ini akan memberikan gambaran tentang kualitas manajemen bank dan tata kelola yang baik. Yang keenam itu ada evaluasi regulator. Melihat penilaian dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas regulasi terhadap bank. Hal ini melibatkan penilaian dari pihak regulator atau lembaga pengawas terkait kepatuhan bank terhadap peraturan dan persyaratan yang berlaku, serta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh regulator. Untuk yang ketujuh itu ada analisis perkembangan pasar. Mengkaji kondisi ekonomi dan keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja bank, termasuk perubahan di pasar lokal maupun internasional yang dapat berdampak pada kinerja keuangan bank. Untuk penilaian kesehatan bank umum harus dilakukan secara holistik atau komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek kinerja keuangan, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, serta pengawasan regulasi. Sebaiknya melibatkan ahli keuangan atau profesional yang berkompeten dalam analisis keuangan dan perbankan untuk melakukan penilaian yang akurat dan objektif. Untuk essay yang kedua yaitu uraikan apa saja yang disebut dengan permodalan dari kapital, ada kualitas aset, manajemen, dan sebagainya. Tentu, berikut adalah uraian lebih lanjut tentang permodalan dari kapital dan beberapa konsep terkait seperti kualitas aset, manajemen, dan faktor lainnya. Yang pertama ada permodalan, merujuk pada penggunaan dana atau modal dalam suatu bisnis atau investasi untuk membiayai operasional, pengembangan, atau ekspansi. Permodalan yang baik dapat memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk menjalankan bisnis secara efisien dan mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Untuk yang kedua itu kapital, merupakan sumber daya finansial yang digunakan untuk membiayai suatu bisnis atau investasi, termasuk modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan atau investor eksternal seperti saham, utang, atau pinjaman. Yang ketiga itu kualitas aset, merujuk pada kondisi, nilai, dan performa aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau entitas bisnis. Itu merujuk pada kondisi, nilai, dan performa untuk suatu perusahaan ya berarti. Aset yang berkualitas tinggi biasanya memiliki nilai yang stabil, kondisi yang baik, dan potensi untuk menghasilkan pendapatan yang memadai. Kualitas aset yang baik dapat memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi risiko dan tantangan bisnis. Yang keempat ada manajemen, itu merupakan proses mengelola dan mengendalikan operasional perusahaan, termasuk pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan aspek-aspek bisnis lainnya. Manajemen yang baik dapat memastikan penggunaan modal yang optimal, pengelolaan risiko yang efektif, pengambilan keputusan yang strategis, dan pencapaian tujuan bisnis yang efisien dan efektif. Untuk faktor lainnya, selain kualitas aset dan manajemen, ada beberapa faktor lain yang juga dapat mempengaruhi permodalan dari kapital, seperti likuiditas perusahaan, pengendalian risiko, keberlanjutan bisnis, serta penggunaan modal yang efisien dalam operasional perusahaan. Semua faktor ini saling berhubungan dan dapat mempengaruhi kesehatan finansial perusahaan serta kemampuan dalam menghadapi tantangan bisnis. Demikianlah uraian singkat tentang permodalan dari kapital, kualitas aset, manajemen, dan beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan operasional suatu perusahaan atau entitas bisnis. Memahami konsep-konsep ini penting bagi para pengusaha, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola dan mengoptimalkan permodalan dari kapital mereka. Baik, sekian dari saya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.